Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Khalaqa fa'atqan wa syar'a fa'ahkam wa huwa ahkamul hakimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil. Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nas'alullaha azza wa jalla ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini menjadi malam kebaikan kangge kula lan panjenengan sedaya. Malam kebaikan di mana kita bisa memanfaatkannya untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak hal-hal engkang bermanfaat, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah untuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 30 menit ke depan kita akan membahas satu doa nipun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga ada di dalam kitab Al-Adhkar, juga ada di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim rahimahullahu taala. Karena kula nanti ajeng langsung pamit mboten saged salat Isya jamaah teng mriki. Jamaah dimuliakan oleh Allah, dalam satu riwayat an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah menika salah satu istrinipun Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berdoa, idza shallas subha hina yusallimu, ketika selesai sholat subuh. Hina yusallimu, ya, ketika selesai sholat subuh. Ya. Apa doanya di sini? Doanya pun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Insyaallah Bapak Ibu, adik-adik semuanya ingkang TPA, TPQ, ingkang sekolah sudah hafal doa ini, masyhur doa ini Bapak Ibu. Banyak imam yang meriwayatkan tentang hadis ini. Ya, jadi kata Ummu Salamah bahwasanya Nabi selesai sholat subuh niku biasanya ndonga, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya saya as'aluka meminta kepadamu ya Allah. Ya, meminta kepada Allah. Apa yang diminta ingkang pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilman nafi'an, ilmu engkang manfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki engkang halal. Wa amalan mutakabbalan, amal engkang ditampi.
ternyata kalau kita urutkan pengaruhnya satu sama lain itu sangat kencang. Kita tidak akan mungkin bisa mencari rezeki engkang halal. Kita tidak akan mungkin tahu hukum halal haram kecuali kita mengetahui ilmunya. Kecuali kita memahami ilmunya. Maka yang diminta pertama oleh Nabi adalah ilman nafi'an, ilmu engkang manfaat. Mungkin pengertiannya pun enten nopo niku ilmu yang bermanfaat itu apa? Setelah Nabi memahami tentang ilmu yang bermanfaat, maka Nabi meminta rizqan thayyiban, rizki engkang halal, engkang sae. Ya. Mengapa? Dengan rizki yang halal itu, maka bisa amalnya diterima. Wa amalan mutaqabbalan. Amal engkang ditampi. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah ta'ala, beliau masih hidup. Beliau menulis satu kitab judulnya Fiqhud Ad'iyah wal Adhkar. Fikih tentang doa dan fikih tentang berzikir. Ada kurang lebih 2 jilid. Nanti saya bacakan sarahnya. Kata beliau, hadad du'aul mubarak, hadad du'aul mubarakat, mubarakul ladzi kana sallallahu alaihi wasallam. Doa ini doa yang penuh dengan keberkahan. Kata beliau, doa ini tentu kalau kita lihat Bapak Ibu nggih namine donga engkang diajarkan oleh Nabi nggih pasti penuh dengan keberkahan. Tapi beliau berbicara semacam ini itu nggih untuk menekankan kepada kita. Kadang nyuwun ngapunten ba'da subuh niku nggih kita terlena. Waktu subuh niku waktu engkang kathah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku pernah berdoa untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu subuh. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang hadis itu, umat engkang mendapatkan umat Rasulullah niku enggak semuanya mendapatkan keberkahan di waktu subuh. Tapi ada syaratnya agar kita termasuk umatipun Nabi yang diberkahi oleh Allah. Itu syaratnya apa? Menggunakan waktu subuh itu untuk hal-hal yang berfaedah. Ngaji, tilawah. Pokoknya menggunakan waktu subuh untuk hal-hal engkang kathah faedahipun, maka Allah akan berikan keberkahan untuk kita. Kita akan termasuk tiang engkang didoakan oleh Nabi. Tapi kalau waktu subuh kita gunakan untuk hal-hal yang boten manfaat, ya seperti tidur, ya ngapunten pada subuh turu. Nah ini kacau ini kan ya, kacau. Bar subuh turu, tekan ngomah turu. Atau mungkin dia gunakan waktu subuh untuk sesuatu hal yang malah mengandung dosa. Ya, hal yang mengandung dosa. Nah ini nggak kena, nggak dapat. Berkahipun doane Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kena. Tapi kata Imam Nawawi yang akan mendapatkan keberkahan doa ini adalah orang yang menggunakan waktu subuhnya untuk ketaatan atau untuk kebaikan. Lalu kata beliau, yastaftahu ba'da sholati subhi bihi kulla yaumin fi ghayatil munasibati. Jadi kata beliau, Nabi membuka yastaftah, Nabi membuka ba'da sholati subhi bihi. Nabi membuka harinya itu setelah sholat subuh itu dengan doa nadi, Pak. Kulla yaumin, setiap harinya ini kok. Kulla yaumin, setiap harinya Nabi membuka paginya yastaftahu ba'da sholati subhi, yaitu dengan membaca doa ini tadi. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu teng zikir pagi, zikir sore menika
ada termaktub doa ini di waktu zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jadi Nabi mengawali harinya dengan itu. Kemudian fi ghayatil munasibah, dan memang di waktu subuh itu waktu yang paling pantas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kita memulai hari kita itu di waktu subuh itu adalah sesuatu yang paling pantas dengan doa niki. Boten mengawali hari niku dengan tidur, boten mengawali hari itu dengan kemaksiatan, tapi dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau berlalunya hari niku nggih cukup lama. Dari subuh jam 5 mau sampai jam 6 niku nggih butuh 13 jam. Kalau 13 jam ini kita nggak diberkahi oleh Allah, yang selama 13 jam ini kita nggak mendapatkan kebaikan dari Allah, pasti akan dipenuhi oleh hal-hal yang berbau keburukan. Niku pasti, Pak. Illa ma rahima rabbi, kecuali tiang engkang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana untuk mendapatkan rahmat itu? Tentu kita banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Li'anna subha huwa bidayatul yaumi muftahahu. Kata beliau bahwasanya subuh itu merupakan bidayatul yaum, permulaan hari. Maka hendaklah dibuka hari itu dengan kebaikan. Nyun maafun Pak, Bapak Ibu, kula logikaken ngeten. Jenengan mungkin pas merantau nggih. Ya. Ada yang mungkin pernah merantau ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi. Itu ketika kita datang ke tempat perantauan, kalau kita nggak membuka dengan kebaikan, orang sekitar itu memandang kita akan sesuatu yang buruk. Kayak wong endi ora sopan melbu ora kula nuwun selonong boy. Nah, bahasane wong keren kan ngono. Melbu ora kula nuwun ora anu. Karena kita mengawalinya dengan sesuatu engkang boten sae. Tapi cobalah kalau kita ya staftahnya kita membukanya di perantauan itu dengan silaturahim, berkunjung ke tempat para sesepuh situ, Pak RT ini mungkin Pak Lurah, mungkin Pak nyun ngapunten engkang berpengaruh di desa itu, di kampung itu. Kita akan dibuka dengan baik. Kita akan disambut dengan kebaikan. Tapi kalau kita membukanya saja, mengawali perantauan kita di situ dengan hal-hal engkang boten disenengi, ya jangan harap kita nanti akan mendapatkan kebaikan di situ. Wonge wis ndelok kita wis sebel dhisik. Wong endi kae jarene wong Solo sopan-sopan, apik-apik, lembut-lembut, ternyata permisi wae mboten, misalkan kan semacam itu. Saya waktu pernah ke Makassar, Bapak Ibu, Ramadan ya ke Makassar waktu itu 1 bulan, ya kultur kita dengan orang sana itu sangat berbeda. Saya pertama kali datang ke sana ditempatkan di satu rumah yang saya cari pertama itu ya tempat masjid saya tugas. Kemudian saya datangi takmirnya, saya kejak kumpul takmirnya, saya silaturahim lah, tentunya saya membuat di situ. Akhirnya pada kenal, saya kenal ini tokoh apa saya datang. Karena saya ingin mengawalinya itu dengan kebaikan. Nah, begitu pula dengan pagi kita. Maka kata beliau, hadad du'a'u bisu'alillahi al-ilmun nafi'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali doa ini dengan meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Qobla su'alihi rizki thayyibi. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta rizki engkang thayyib, wa amalil mutaqabbili, dan amal engkang ditampi, diawali dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Wa fi hada isyaratin ila annal ilman nafi' muqaddimun bihi. Ini isyarat dari Nabi, kata beliau, bahwasanya ini merupakan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu lebih dikedepankan. Lebih apa? Dikedepankan. Wabihi yabda'u, dan dengannya pun Nabi mengawali harinya dengan meminta ilmu yang
bermanfaat. Sebagaimana waqala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, kata beliau, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah boten enten sesembahan engkang hak kecuali Allah. Di situ ada kata-kata fa'lam. Fa'lam itu ketahui. Bagaimana agar kita bisa mengetahui tentang la ilaha illallah? Maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Men orang nyun ngapunten bahasanya apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, kalau nggak punya ilmu itu mending diam, Pak. Itu solusi terbaik. Kalau niku nak teng RT kumpulan RT mboten ngertos napa-napa wis kula mending meneng. Daripada ngomong tadi salah. Ya. Ini konsep orang Islam, konsep tatanan Nabi. Kalau kita nggak tahu tentang ilmunya, itu mending diam. Apapun itu urusannya, entah itu urusan dunia, napa meleh urusan agama. Kadang tembe belajar lewat YouTube, tiba-tiba wis berfatwa. Wah, ini kan kacau ini kan. Masya Allah. Wis. Maka jangan dimuliakan oleh Allah. Di sini disebutkan fabada bil ilmi qoblal qauli wal amal li anna lam yakun ayyakunal amalu salihah muwafiqan lil kitabi was sunnati duna ilmin. Jadi kata beliau, Nabi SAW, mengapa kok Nabi mengawalinya dengan ilmu yang bermanfaat? Karena amal itu tidak akan pernah menjadi sohihan, amal ibadah itu tidak akan pernah menjadi benar, kecuali amal itu berdasarkan apa? Li kitabi was sunnati. Kecuali dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan tuntunan Al-Quran dan Sunnah itu enggak sembarangan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah yang antorikil ilmi. Dengan cara ilmu. Enggak sembarangan. Moco Quran, nyun ngapunten. Kita enggak tahu apa-apa. Ya, nasih mansuh enggak tahu. Nahwu sorob enggak tahu. Tiba-tiba kita bacakan ayat, langsung kita bisa berfatwa dengan itu. Tidak bisa. Maka yang paling selamat itu ya melu ulama. Mengikuti mazhab. Yon ngapunten kita nih nggak ngerti napa-napa. Bahasa Arab kita nggak tahu. Nasih mansuh kita nggak tahu. Asbabun nuzul kita nggak tahu. Ya. Kemudian nahwus balaghah kita nggak tahu. Ilmu mantik kita nggak tahu. Banyak kekurangan. Maka yang lebih selamat itu nggih melu ulama. Jangan kita menyimpulkan sendiri di dalam Al-Quran. Oh, menurut saya ini begini-beginian begitu. Masya Allah. Lebih selamat itu ya melu ulama. Makanya saya itu nak ngaji, Pak. Nyun ngapunten. Kula niku nak ngaji niku nggih tak usahake kula beto kitab. Kitab ulama. Saya bacakan. Karena kalau saya nggak bisa berkesimpulan sendiri. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu apa-apa. Kecuali kita mengikuti para ulama. Makanya saya baca kitab. Ada salah satu ustadz itu juga Ustadz Fauzan ya. Beliau sebut bagus, mahir baca kitabnya, bahasa Arabnya mantap dari itu. Itu saya bilang gini, Ustadz, nanti kalau kita kajian, identikkan BDS itu pokoknya ngaji kitab. Yo kitab Arab. Agar kita itu nggak kepleset. Karena kita jalurnya itu nggih jalurnya wis diterangkan mbek ulama. Ya, makanya tadi saya sebutkan di dalam kitab Fiqhut Adiyah wal Adkar. Nah, ini disebutkan. Kemudian beliau mengutip pernyataannya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan ilmu nafi'? Ini pernyataan Imam Syafi'i, ya ada di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun, kata beliau. Semua ilmu Bapak Ibu, okay, semua ilmu ya, siwal Qur'an, selain daripada yang hadir dari Al-Qur'an, masyghalatun. Ilmu itu menyibukkan saja.
Selain bersumber dari Al-Quran, maka ilmu itu hanya ilmu yang menyibukkan, tidak bermanfaat. Ini menurut beliau. Illal hadisa wa illal fikha fiddin. Kecuali ilmu yang membahas tentang hadis dan ilmu yang membahas tentang urusan agama. Itu yang dimaksud dengan ilmu nafi. Lalu beliau masih mengatakan al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Dan bisa juga bahwasanya ilmu itu disebut sebagai adalah ilmu yang bersanad. Hadatsana fulan bin fulan, jari fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik saya sekarang jadi dosen di salah satu Ma'had Ali mahasiswa tahfidz. Mudirnya itu Pak, itu sudah dapat 10 qiraat. Adik saya cerita. Mudirnya itu anak kandungnya, anaknya Ustadz Dr. Mu'inuddinillah. Dulu dosen saya di UMS. Itu dapat 10 qiraat Pak, Masya Allah, sanad. Bacaan untuk 10. Se-6. Seluruh ustadznya di situ semua sudah bersanad. Tinggal adik saya sendiri. Adik saya ngajar fikih. Fikihnya pakai Fathul Qorib sama Syafi'i Tanto Najah. Lalu fikih ngambilnya fikih madhab Syafi'i. Lah kowe kok orang ngambil sanad. Ya engko nak rencananya ada ulama yang selesai corona ini kan insya Allah nanti kan banyak ulama yang ke Indonesia. Nah itu mau ngambil sanad tentang fikih itu. Biar ilmunya itu bisa dipertanggung jawabkan. Nggak asal-asalan ilmu itu. Nggak asal-asalan. Hari ini kan kita sering mendapati nyuwun ngapunten. Ngaji niku nggih enten sing asal-asalan, Pak. Ada ning radio, ning YouTube ngaji ngene ternyata dicek salah bacaane, salah kitabe. Ada. Karena apa? Ini kehati-hatiannya seorang ulama niku memang dalam urusan ilmu itu betul-betul hati-hati, Pak. Hati-hati betul dalam kita berfatwa. Makanya kalau di Indonesia itu nggak ada yang namanya mujtahid. Adanya kumpulan para ulama. Apa disingkatnya di situ? MUI. Kumpulan orang-orang pintar di situ. Ada dokter, ada ini nanti ketika timbul masalah berfatwa mereka. Nggak satu orang berfatwanya, tapi sekumpulan orang. Nggak bisa kita seperti Imam Bukhari ini pun boten saged. Apalagi seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak itu kalau ada ayat, ada hadis, Imam Syafi'i baca langsung bisa ngambil kesimpulan. Mengapa? Karena Imam Syafi'i hafal Quran. Imam Syafi'i tahu nahwu sharaf. Imam Syafi'i tahu balaghah. Imam Syafi'i tahu ilmu mantik. Imam Syafi'i tahu nasikh dan mansukh. Imam Syafi'i tahu asbabun nuzul. Imam Syafi'i tahu asbabul wurud. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Itu kalau Imam Syafi'i baca hadis misalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Imam Syafi'i boleh memberikan kesimpulan. Oh, ngene iki maksudnya ngene. Kalau kita enggak, kita harus melu ulama. Ya, enggak bisa kita mengambil kesimpulan sendiri ini tidak bisa. Harus kita baca syarahnya apa itu. Biar ilmu itu terjaga. Keabsahan ilmu itu terjaga. Jadi apalagi dalam urusan agama. Nggak boleh menurut kita sendiri itu nggak boleh. Tidak diperkenankan. Nah, Imam Malik Pak dalam di dalam kitab Syahrul Muntik ya, itu diceritakan Imam Malik itu pernah ditanya oleh murid-muridnya dengan 10 pertanyaan, Pak. Jawabannya apa? Allahu a'lam ana la adri. Allahu a'lam ana la adri. Dari 10 pertanyaan yang bisa dijawab itu cuma 2. Itu sekelasnya Imam Malik. Kemudian ditanya Imam Malik, Imam, ilmumu itu kan luar biasa. Kok ditanya pertanyaan ini saja kamu nggak tahu? Apa jawaban Imam Malik? Saya mau jawab ragu. Khawatir salah, mendingan aku ngomong Allahu a'lam ana la adri. Aku ora weruh. Itu kelasnya Imam Malik, Pak. Padahal udah kebayang apa yang ditanya dia itu sebenarnya dia, tapi ini karena ragu.
Iki tenan apa ora ya kaya ragu. Padahal Imam Malik itu hafalannya Masya Allah. Imam Malik itu punya kitab Al-Muwatta. Kitab hadis. Yang pernah di kitab Al-Muwatta itu pernah disusun secara perurutan, secara abjad hijaiyah oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dalam Muwatta itu ada kurang lebih 500.000 hadis. Hebat kan hafalannya pun nggih? Hebat nih. Tapi Imam Malik itu kehati-hatian dalam urusan ilmu. Urusan ilmu. Karena urusannya ini nggih, kalau urusan halal haram, urusan akidah niku kan tentu nanti kita akan ditanya atas apa yang telah kita sampaikan kepada umat. Jangan dimuliakan oleh Allah. Lalu kata Imam Syafi'i, wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Selain daripada tadi itu, selain daripada Al-Qur'an, hadis, fikih dan hadasana itu adalah waswas syaitan. Lalu Ustaz, bagaimana kalau kita belajar matematika? Bagaimana kalau kita belajar fisika? Bagaimana kalau kita belajar kimia? Boleh napa mboten? Boleh. Tinggal hari ini kalau kita mau belajar niatnya apa? Boleh. Boleh. Anakku mau tak dadekke ahli matematika, anakku mau saya jadikan ahli fisika kimia, silahkan Bapak Ibu. Tidak mengapa. Tapi ayo orang tua hari ini diniatkan untuk apa? Anak kita. Karena innamal a'malu biniat. Karena amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita niatnya hanya nyari dunia, ya entuk egur dunya, akhirat mengko ora entuk apa? Apa? Karena niatnya dunya. Kowe nyekolahke anakmu matematika ngopo? Men eneng orang Islam men iso ada ahli matematika nanti buat membangun Islam. Wah, itu niatnya untuk akhirat itu. Dan niatnya ngopo matematika? Ya mengko lulus men iso gampang golek kerja. Ya niatnya cuma itu yang dia dapatkan. Buang tuane biayai mempeng, ternyata entuk egur men iso golek gampang kerja. Wah, ini pentingnya niat, Pak. Itu makanya para ulama itu nyuwun ngapunten di dalam kitab-kitab nika sing dibahas pertama kali niku niat. Lalu kata Al-Imam Al-Ghazali, wal ilmu nafi' huwa. Ilmu nafi' itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu apa? Kata Imam Ghazali, ma yazidu fi khaufika minallah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah. Nah niki. Nak panjenengan habis ngaji atau habis mendapatkan ilmu, kemudian dengan ilmu itu nambah rasa takut kepada Allah, berarti niku ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat, nambah rasa takutnya kepada Allah. Atau kata beliau, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Atau kata beliau yaitu menambah rasa ma'rifatmu kepada Allah dalam urusan ibadah. Ibadahi nambah kusuk, ibadahi nambah getol, ibadahi nambah semangat. Berarti niku ilmune al-ilmun nafi. Ilmu yang bermanfaat. Lalu kata beliau, wa yuqallilu min rahbatik fid dunya wa yazidu fi rahbatik fil akhirah. Kata Imam Ghazali, ilmu bermanfaat itu, ilmu nafi itu adalah yang membuat dirimu itu semakin sedikit senengnya ambek dunya. Semakin setitik. Kita habis ngaji, semakin ambek dunia itu semakin enggak cinta. Cintanya semakin sedikit dengan dunia. Maka ini ilmu yang bermanfaat. Wa yazidu fi rahbatik fil akhirah. Dan menambah kecintaanmu kepada akhirat. Nah ini ilmu yang bermanfaat. Pulang ngaji ini, Masya Allah, wah, aku tambah semangat ibadahku. Semakin menuntun keluargaku untuk kenal Islam. Semakin berhati-hati dalam berbicara. Semakin berhati-hati dalam bertindak. Semakin berhati-hati dalam mencari nafkah. Maka telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya ndonga terus Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu ini udah hafal semua doanya ini. Ini Masya Allah hebat betul Nabi mengajari kita ini Bapak Ibu. Ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Ya ini ya Allah, saya itu kadang baca luar biasa Nabi ini. Mengajarkan itu sesuai dengan akal sehat manusia, sesuai dengan fitrahnya manusia. Sopo sing ora butuh ilmu hari ini?
Semuanya butuh Bapak Ibu. Semuanya butuh. Kata Imam Syafi'i sampai menyatakan dalam syairnya itu, kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sinten mawon engkang butuh dunya, maka dhek wajib duwe ilmune. Sinten mawon engkang butuh akhirat, maka dia wajib mendapatkan ilmunya. Nggo dunya wae kita itu kadang rela susah payah, Pak. Nggo ngejar dunya. Kene ngopo sing nggo ngejar akhirat kok enggak kita kerahkan semua tenaga kita. Enggak kita kerahkan semua kemampuan kita. Padahal untuk dunia itu Masya Allah. Luar biasa. Padahal Allah sudah menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar oleh kalian itu kehidupan akhirat. Kon ngejar kon ya Allah, utamakan kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa urusan dunia. Boleh urusan dunia itu, tapi urusan dunia itu hanya sebatas kita itu ya wis penting iso mangan, iso nyukupi kebutuhan keluarga, iso neng masjid mlaku, wah itu sudah mantap itu Pak, sudah luar biasa. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah lebih, gunakan rezeki itu untuk menjembatani kehidupan kita nanti di akhirat. Jangan terperdaya oleh kehidupan dunia. Gunakan semaksimal mungkin dunia kita itu, kita punya kekayaan, kita punya harta, gunakan harta itu untuk kebaikan akhirat kita, Pak. Karena nyuwun ngapunten, ya cepat opo lambat niki untuk ndongake, ya pasti di antara kita itu akan mati. Ya pasti niku, ora eneng sing ora gitu ya. Ya entah saya dulu atau panjenengan dulu ya kita tidak tahu, tapi suatu kepastian. Maka hal-hal yang pun pasti niku juga kita harus kita buka lembaran-lembaran itu dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Bapak Ibu, nyuwun ngapunten. Ini insya Allah nanti kita lanjutkan syarah doa ini, masih banyak pelajaran-pelajaran engkang sae yang bisa kita ambil. Mungkin Allah berkahi kita semuanya, mungkin kita semuanya kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzam wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.